Kami dari kelompok Destro Bimbingan Bapak Aulia dengan anggota saya sendiri Muhammad Bintang Manullah. Saya Safina. Saya Fajar Firmansyah. Saya Muhammad Afan Raja. Saya Muhammad Rafiq Aziz. Pada saat sekarang ini kami akan mensimulasikan mengenai alat Destro kami, yaitu desain dan implementasi pneumatic chamber untuk mensimulasikan kondisi suhu dan kelembapan lingkungan. Baik, pada distro kami ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu adalah box control yang berfungsi sebagai mengontrol atau memulai secara manual. Terdapat power supply dan microcontroller ESP32. Berikutnya itu terdapat beberapa komponen lagi seperti DHT22 yang berfungsi sebagai mengukur kelembapan. Terus ada DS18B20 itu berfungsi untuk mengukur suhu. Kemudian kita menggunakan pemanas yang berfungsi untuk menaikkan suhu ruangannya. Dan terdapat Peltier berfungsi sebagai pendingin. Serta di sini juga terdapat humidifier berfungsi sebagai menaikkan dan menurunkan kelembapan. Lalu terdapat beberapa komponen pendukung seperti termogan dan ada hygrometer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem alat kami ini bekerja. Dapat dilihat pada meja ini. Di sini ada box control dan kotak yang berisi elemen pemanas dan pendingin. Dapat kita lihat box control yang di hadapan kita ini. Jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian LCD untuk tempat untuk memonitoring suhu dan kelembaban. Selanjutnya ada beberapa tombol, di mana di sini ada tombol select, ada tombol back dan tombol enter. Baik, langsung saja kita akan melihat bagaimana sistem alat ini bekerja. Yang pertama itu terlebih dahulu kita tekan back. Jadi pada bagian menu utama ini ada dua, yaitu ada monitor dan set point. Jika kita tekan enter, maka akan tampak monitoring dari suhu dan kelembabannya. Yang kedua yaitu menu set point. Jadi di set point ini ada beberapa menu juga, yaitu suhu dan kelembaban. Yang pertama kita tekan suhu. Jadi di sini kita bisa men-set suhunya berapa saja yang kita inginkan. Yang pertama yaitu misalnya di sini ada on off. On off ini untuk mengaktifkan dan mematikan suhu yang akan kita kontrol. Dan di sini nilainya untuk mengkontrol suhu berapa saja yang kita inginkan. Misalnya jika kita ingin menaikkan suhu, maka kita tekan enter. Bisa kita naikkan dan kita kontrol. Selanjutnya yang kedua bagian kelembapan. Sama seperti set suhu tadi, ada tombol on dan ada tombol off. Kemudian ada juga nilai untuk mengkontrol kelembaban yang kita akan kontrol. Langsung saja untuk sistem yang kedua, yaitu sistem online, yaitu sistem memakai aplikasi Blink IoT. Jadi dapat kita lihat pada layar Blink IoT kita, di sini ada monitor suhu dan monitor kelembaban. Untuk angka-angka ini merupakan kita untuk mengubah dan mengkontrol suhu yang kita inginkan. Jadi kita tinggal tekan saja, bisa kita turunkan dan bisa naikkan. Begitu juga dengan kelembaban, bisa kita turunkan dan bisa kita naikkan. Kemudian di sini tombol on off dari suhu yang akan kita kontrol. Begitu juga dengan kelembaban, di sini ada tombol untuk kelembaban yang kita ingin aktifkan. Dan di sini ada pada bagian bawah yaitu grafik suhu dan kelembaban yang akan ditampilkan nantinya. Baiklah, setelah tadi sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan aplikasi Blink tadi. Jadi untuk bisa menghidupkan box panel, kita akan menautkannya dengan aplikasi Blink. Untuk contohnya, misalkan kita ingin mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk box panel menampilkan suhu sebesar 30 derajat Celcius dari chamber. Dimana pertama kita akan men-setting angka di sini, angka suhu itu sebesar 30, lalu kita hidupkan suhunya. Selanjutnya di layar yang ada pada box panel itu nanti akan tertera suhu sebesar 30 derajat Celcius. Namun itu membutuhkan waktu. Jadi nanti kita akan mencatat grafik perubahan waktu dari kenaikan suhu tersebut.
yang mana untuk bisa menghasilkan suhu panas atau sebesar suhu yang diinginkan di box panel tadi itu dalam chamber, nantinya akan hidup pemanas seperti yang ada dalam chamber. Nah, selanjutnya untuk pengujian kelembaban bisa dilihat pada aplikasi tadi. Nah, sebelum melakukan pengujian kelembaban, maka suhu yang tadi perlu diturunkan terlebih dahulu. Nah, setelah suhu diturunkan, maka pendingin akan hidup. Lalu barulah kita mengatur kelembapan sesuai yang kita inginkan. Misalnya 70. Nah, lalu selanjutnya kita akan menunggu berapa lama kenaikan sampai 70 untuk waktunya. Selanjutnya itu melanjut ke pengujian terkait sampel isolator. Dimana sampel ini berbahan polimer yang nantinya akan diuji pada suhu ruang ini. Untuk pengujian terkait sampel ini sama seperti pengujian terkait monitoring suhu dan kelembapan sebelumnya. Di sini kita set suhu di nilai 30 derajat Celcius. Kemudian sebelum sampel kita masukkan ke dalam ruangan, terlebih dahulu kita cek suhu dari sampel ini. Di sini tercatat bahwa suhu sampel sebelum masuk ke ruangan itu 28 derajat Celcius. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam ruangan. Dan kita tunggu sampai di monitor menunjukkan nilai 30 derajat Celcius. Setelah suhu di monitor mencapai nilai 30 derajat Celcius, maka sampel yang sebelumnya kita uji, kita ukur kembali suhunya. Dan didapat di sini nilai suhu pada sampel itu 31,9 derajat Celcius. Nanti data tersebut kita catat dan kita hitung perbandingan nilai yang diperoleh oleh sampel dan nilai yang kita set pada ruangan tersebut. Baik, sekian dari simulasi alat laser kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.